Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya, anak soleh dan soleha. Ananda semua, bertemu lagi bersama saya Bunda Eci Siti Rodia dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, belajar PAI menyenangkan. Ananda semua, kali ini kita akan membahas materi tentang iman kepada malaikat. Yuk sama-sama kita ikuti. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan nama malaikat dan tugasnya. Malaikat sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu taat melaksanakan tugas serta perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nama malaikat dan tugasnya. Malaikat sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih. 10 nama malaikat beserta tugasnya. Pertama, malaikat Jibril. Malaikat ini memenuhi atau menahan hajat manusia dan membawa rahmat bagi mereka yang menjaga kesucian saat sakratul maut serta mengatur angin. Yang kedua, malaikat Mikail. Mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. 3. Malaikat Israfil. Meniup trompet sang kakala pada saat datangnya hari kiamat nanti. Malaikat ini juga adalah malaikat pertama yang akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Kemudian yang keempat, malaikat Izrail. Malaikat mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Malaikat ini akan mencatat serta menghapus nama manusia saat lahir dan mati. Kelima, Munkar Nakir. Malaikat yang menanyakan manusia di alam barzah atau alam kubur, yaitu pada saat manusia dikuburkan. Keenam, malaikat Nakir. Pemberi saksi atau siksa di dalam kubur yang tugasnya sama dengan malaikat Munkar tadi. Lalu yang selanjutnya, malaikat Rakib, pencatat amal dan perbuatan baik manusia. Contohnya, ketika manusia melakukan ibadah sholat, maka akan dicatat amalnya oleh malaikat Rakib. Yang berikut, Atid, yaitu malaikat yang mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Malaikat Atid biasanya dikaitkan dengan malaikat Rakib. 9. Malaikat Malik. Malaikat yang menjaga pintu neraka. Dia mempunyai sifat yang keras dan tidak punya rasa belas kasihan kepada penghuni neraka. Yang selanjutnya, terakhir, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan menjaga dan mengawasi pintu surga. Juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Semoga kita yang hadir di sini insya Allah nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW dan insya Allah dapat bertemu dengan malaikat Ridwan masuk melalui pintu surga. Amin amin Allahumma amin. Nah, Anda semua, sekarang kita lihat apa saja sih sifat-sifat malaikat. Malaikat ini selalu taat dan dia tidak pernah menentang perintah Allah. Tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak juga perempuan. Tidak butuh makan, tidak butuh minum dan tidur. Bahkan tidak memiliki nafsu, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, selalu benar dan tidak pernah berbohong, selalu memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman, tidak beranak, tidak punya ayah, tidak punya ibu karena malaikat tidak menikah, selalu disiplin dan mau melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda semua, sekarang kita lihat apa saja perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. Dari asal kejadian, malaikat diciptakan dari nur.
Sifatnya selalu patuh, tidak punya hawa nafsu, selalu bertasbih dan tidak sombong. Tujuan diciptakan malaikat untuk taat kepada Allah dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Selanjutnya kita coba bandingkan dengan manusia. Dari asal kejadian, manusia diciptakan dari sari pati tanah. Sifatnya memiliki hawa nafsu dan akal, mampu mengendalikan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi yang tidak mampu menjaga imannya bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Lalu bagaimana tujuan penciptaan? Diciptakan untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semua, sekarang kita lihat bagaimana dengan jin, iblis, dan setan. Asal kejadian diciptakan dari api, sifatnya diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir, bersifat sombong, ingkar, menentang, durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia. Nauzubillah min dzalik. Kemudian tujuan penciptaannya diciptakan untuk beribadah kepada Allah, sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah, tapi mereka durhaka dan membangkang sehingga menjadi makhluk yang terkutuk. Subhanallah. Berikutnya, menghayati sifat malaikat dan menghindari sifat iblis atau setan. Dengan meyakini dan memahami sifat malaikat, hati akan terbimbing ke arah yang baik dan benar. Karena malaikat memiliki sifat dan tugas yang sangat mulia, sehingga kita dapat meneladaninya. Berbeda dengan iblis dan setan, mereka memiliki sifat yang buruk. Tugas iblis dan setan adalah menggoda umat manusia agar terjerumus ke jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa saja yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari godaan setan? Nah, kita ikutin bersama ya. Pertama, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya dengan hati yang ikhlas, seperti beribadah, memperbanyak sholat malam, puasa sunnah, bersedekah, menjadi anak baik, memperbanyak membaca Al-Quran, serta memahami isinya, dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Hikmah beriman kepada malaikat. Langkah iman kepada malaikat selanjutnya yaitu menghayati pemahaman tersebut dan mengambil dampak positifnya dalam kehidupan sehari-hari, di mana malaikat memiliki ketaatan yang luar biasa. Maka kita sebagai makhluk ciptaan Allah juga harus senantiasa taat kepada perintah Allah, menjauhi larangannya, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan. Hikmah beriman kepada malaikat adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai bukti keimanan seseorang. Yang kedua, menyadarkan kita agar kebersihan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Dengan mengetahui sifat, keadaan, dan tugas-tugas malaikat akan menambah keimanan dalam hati manusia. Kemudian akan timbul rasa aman, tenang pada diri orang yang mukmin, menambah rasa cinta karena mereka melaksanakan ibadah dengan sempurna, memohonkan ampunan untuk orang mukmin, membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan maksiat, lalu menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semua, demikian pertemuan kita pada kali ini. Semoga materi yang Bunda sampaikan dapat dipahami dan insya Allah dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta selalu melaksanakan ibadah, tetap taat kepada perintah orang tua, jadi anak yang selalu semangat, dan Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.